Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Kazi Ananda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah teman-teman, sebelum kita melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, kita harus terlebih dahulu nih mengetahui apa sih itu bimbingan dan konseling dan apa sih tujuannya. Nah, sebelum dari itu, bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan counseling dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Teman-teman, di sini saya juga mengambil beberapa pengertian bimbingan dan konseling menurut para ahli. Yang pertama, menurut Serger dan Stone. Mereka mengartikan bahwa bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, menurut Watchman Natawijaja, beliau mengartikan bahwa bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan dapat bertindak sewajarnya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Seperti yang saya singgung di awal tadi, bahwa bimbingan konseling memiliki tujuan, di mana tujuan tersebut terbagi menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum merupakan bimbingan dan konseling yang membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai bakat, kemampuan, minat, dan nilai-nilai, serta terpecahnya masalah-masalah yang dihadapi individu atau klien atau siswa. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus bimbingan dan konseling langsung terkait pada arah perkembangan klien dan masalah yang dihadapi. Tujuan khusus itu merupakan penjabaran tujuan-tujuan umum yang dikaitkan pada permasalahan klien, baik yang menyangkut perkembangan maupun kehidupannya. Teman-teman, bagaimanapun tujuan-tujuan dari tujuan umum maupun tujuan khusus tak lain adalah untuk memecahkan masalah klien atau siswa. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk ke pelayanan bimbingan dan konseling. Pertama, setiap siswa dipastikan tidak pernah lepas dari masalah dalam kehidupannya. Masalah terkadang dapat diatasi sendiri, akan tetapi ada kalanya masalah itu tidak mudah teratasi dengan sendiri. Dalam hal demikian, maka diperlukanlah keterlibatan pihak-pihak lain untuk membantunya dalam menemukan pemecahannya. Kedua, wajib belajar 9 tahun mengharuskan lulusan SD melanjutkan ke sekolah lebih tinggi. Ini berarti mereka akan menghadapi tuntutan dan tugas yang lebih menantang di masa yang akan datang. Hal demikian memerlukan orientasi dan penyiapan yang lebih baik semenjak ia duduk di bangku SD hingga menjelang lulus nanti. Aktualisasi bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar menuju peserta didik yang berkarakter. Ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terutama dalam bidang informasi, komunikasi diakui telah banyak menimbulkan dampak-dampak positif bagi kehidupan. Kehidupan menjadi praktis, serba cepat, dan mudah, namun demikian juga tidak sedikit menimbulkan dampak negatif
seperti munculnya degradasi moral, bersifat individualistis, konsumtif, gerak fisik menjadi minim. 4. Pengaruh kehidupan masyarakat modern menimbulkan hubungan antara orang tua dengan menjadi renggang. Demikian juga hubungan pertemanan menjadi kurang akrab. Hubungan yang demikian rentan menimbulkan kecemasan, stres, depresi, dan semacamnya. Kelima, setiap periode perkembangan terhadap tugas perkembangan yakni berupa harapan masyarakat terhadap warganya untuk menampakkan atau menampilkan sikap, perilaku, pola pikir, dan keterampilan sesuai dengan periode perkembangannya masing-masing. Kegagalan dalam melaksanakan tugas perkembangan ini akan menimbulkan kekecewaan, kecemasan, ditolak masyarakat, dan dihantui dengan kegagalan-kegagalan dalam melaksanakan tugas perkembangan berikutnya. Untuk melaksanakan pelayanan dalam bimbingan dan konseling di SD diselenggarakan dengan mengacu pada bidang-bidang bimbingan, di mana bentuk isi layanan dan kegiatan pendukung disesuaikan dengan karakteristik dan siswa sekolah dasar. Baik teman-teman, kita masuk ke pemberian layanan. Pemberian layanan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yakni layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan yang baru dimasuki dan untuk mempermudah atau memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru tersebut. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan peserta didik. Yang ketiga, layanan penempatan atau penyaluran. Layanan penempatan atau penyaluran adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan atau penyaluran yang tepat sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kondisi pribadinya. Yang keempat, layanan pembelajaran penguasaan konten. Layanan pembelajaran adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan ialah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung secara tatap muka atau perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah pribadi yang sedang dihadapinya. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ialah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari guru pembimbing, dan membahas secara bersama-sama pokok bahasan atau topik tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari atau untuk perkembangan dirinya baik secara individu maupun sebagai pelajar, serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas merupakan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan antara seorang guru terhadap konsulti
yang memungkinkannya untuk memperoleh wawasan-wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dengan menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Yang terakhir, kesembilan, yakni layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor atau guru pendamping terhadap dua orang atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak memenuhkan kecocokan. Nah, teman-teman, seperti itulah bunyinya layanan-layanan yang ada di bimbingan konseling sekolah dasar. Adapun kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, yang pertama yakni aplikasi instrumentasi, yang kedua ada himpunan data, yang ketiga ada konferensi kasus, yang keempat ada kunjungan rumah, yang kelima alih tangan kasus. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjelaskan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, baik itu berupa pengertian, baik itu berupa tujuan, layanan, dan layanan pendukung. Semoga apa yang saya jelaskan kali ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian yang sedang menonton sekarang. Saya Razi Ananda mohon pamit undur diri. Jika terdapat kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.